Kita tiba di segmen akhir, Dialog Jurnal Pagi membahas mengenai teroris yang menyerang Jakarta. Masih bersama dengan Bapak Nasir Abbas, pengamat terorisme. Pak, dari 5 yang polisi bilang, 1 yang kita sudah tahu Afif. Ada informasi mengenai 4 orang lainnya? Belum tahu. Belum ada? Tahu, ya. Oke. Lalu dari Bahrum Naim sendiri, apakah ini kemudian akan menjadi sosok yang kedepannya banyak berperan atau seperti apa? Bahrum Naim ini memang masih muda orangnya, begitu. Tetapi ya muda itu kan tidak menjadi penghalang untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau teringat dulu saya ikut dalam kelompok Jamaah Islamiyah umur saya 18 tahun. Saya mulai mengajar umur saya 21 tahun. Begitu. Saya mulai memimpin kamp pelatihan militer umur saya 30 berapa lah begitu. Ya masih 32, 30 umur saya begitu. Jadi si Bahrum Naim ini ya dia sebagai pimpinan ya atau koordinator orang-orang Indonesia yang di Syria. Ya, mereka sebut sebagai orang yang berhijrah, yang datang dari Indonesia ke Syria. Itu pasti menghadapnya ke Bahrum Naim. Dan Bahrum Naim yang memberikan akomodasi mereka, begitu, yang mengatur mereka. Dia yang koordinator para muhajirin, begitu. Ya, maka orang respect sama dia, begitulah. Jadi ditambah lagi kalau di sana itu ya bukan hanya orang Indonesia yang ditampungnya, ada juga yang dari Malaysia. Ya, jadi orang Malaysia juga banyak. Satu problem besar juga bagi pemerintah Malaysia karena warganya berangkat ke Syria, ya hampir sama dengan Indonesia. Ya kemudian orang-orang Filipina, ya yang jumlahnya sedikit tetapi karena wajahnya sama, ya punya budaya yang sama, jadi sekalian sama seperti di Afghanistan. Nah, kami waktu di Afghanistan tidak mengaku sebagai orang Indonesia, kami mengaku sebagai orang Filipina saat itu. Tapi kami duduk bersama itu dalam rangka untuk menjaga kerahasiaan, jangan sampai aparat mengetahui ada orang Indonesia di Afghanistan. Gitu. Tapi kami bisa duduk bersama antara orang Malaysia, Filipina dan Indonesia. Maka sama halnya juga saya pikir di Syria itu ya. Semua di bawah Bahrum Naim. Oleh karena itu Bahrum Naim ya diketahui atau informasi yang didapatkan dia ingin menjadi ketua ISIS atau koordinator ISIS Nusantara di mana di daerah Asia Tenggara. Iya. Asia Tenggara ya. Termasuk di Filipina, maksudnya orang-orang yang di Filipina. Di Filipina juga kelompok-kelompok separatis yang lain ada di antaranya sudah berafiliasi dengan ISIS seperti Abu Sayyaf ya yang sangat keras di sana. Yang sampai sekarang pemerintah Filipina juga belum bisa menghadapi Abu Sayyaf tersebut. Itu sudah mendukung ISIS. Ya. Jadi lebih besar lagi ya kalau memang menjadi koordinator Asia Tenggara. Maka tidak heran kalau misalnya dia beri perintah langsung, dia bisa mendanai langsung kepada yang di Indonesia. Sebab ya dia juga memberi ancaman kepada Indonesia. Kalau kita melihat perbedaannya dulu waktu Islamiyah dengan yang sekarang nih, garis besarnya apa sih Pak? Perbedaan dulu dan sekarang ini ya sebenarnya sama-sama membuat kacau ya. Itu satu, sama-sama membuat kacau. Yang kedua perbedaannya bahwa kalau yang dulu itu berusaha untuk mentargetkan Barat, warga sipil Barat, itu mereka sesuai dengan pesannya Osama bin Laden saat itu ya. Tetapi sekarang tidak. Sekarang ya selain Barat, Muslim pun nggak apa-apa. Begitu. Bisa dihajar. Bisa dihajar juga. Ya itu dari akibat dari faham takfiri. Ya. Makanya Muslim yang kemudian tidak bersama dengan kelompok mereka langsung dianggap sebagai kafir, halal darahnya, halal hartanya untuk diambil, begitu. Itu lebih sadis dan lebih berbahaya dibanding dengan kelompok yang sebelumnya. Ya sama-sama jahat, sama-sama merusak begitu, tetapi yang kelompok ISIS ini lebih lagi. Karena sasarannya jauh lebih luas seperti itu. Mungkin sebagai closing statement, antisipasi. Karena nggak ada yang kebal dengan terorisme lah ya, kurang lebih. Untuk kepolisian ke depannya, masyarakat antisipasinya bagaimana? Ya memang ini tidak mudah untuk kita selesaikan. Aparat kepolisian juga berusaha keras, pemerintah juga tetap bekerja ya untuk menjaga keamanan Indonesia ini begitu. Ya, namun begitu diperlukan sikap-sikap ya pencegahan dari masyarakat, yaitu kepekaan. Kepekaan masyarakat terhadap lingkungannya, ya kepekaan terhadap siapa yang berada di sekitarnya. Bukan berarti mencurigai semuanya begitu, tetapi peka ini kan bisa menyelamatkan yang lain.
Maksud contoh, bagi yang miskin, tidak ada makanan, kalau kita peka, dia bisa terbantu. Kalau tidak, ya kan, berarti kita akan berdosa menyebabkan dia mati karena kelaparan. Itu satu. Artinya kepekaan itu punya keuntungan yang banyak. Kalaulah dia ini tidak ikut dalam kelompok teroris, kalau kita tidak peka, dia bisa ikut dalam kelompok yang sesat. Seperti yang baru-baru ini ikut dalam kelompok Ghafatar. Ya, kalau kita tahu orang-orang yang berangkat ke ISIS itu tiba-tiba hilang, ya ikut dalam umrah gratis atau ikut pergi ke luar negeri, tiba-tiba sudah ada di Syria. Ini sekarang ini ada dari kelompok lain yang hilang, kemudian tiba-tiba sudah ada di Kalimantan. Ya begitu. Benar. Jadi apapun itu, ya dengan sikap pekanya kita kepada lingkungan, kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang kita sayangi dari apa saja bentuk kejahatan dan keburukan yang lain. Ya, karena peka terhadap orang lain berarti peka juga terhadap perubahan-perubahan yang akan muncul di sini. Baik, terima kasih Pak Nasir Abbas sudah bergabung bersama kami di Berita Satu TV.